Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada di gereja, baik juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Walaupun gereja dalam keadaan seperti ini,
tapi tidak akan pernah mengurangi rasa sukacita kita. Ada amin? Ya, karena segala perkara kita dapat tanggung di dalam Tuhan. Ya, segala hal itu pasti bisa mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir hari ini dalam beribadah. Juga yang ibadah melalui live streaming hari ini, ikutilah ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nanti. Karena di sana kita akan menemukan berkat Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita hari ini. Pemazmur berkata begini, nyanyian syarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yakinkan bahwa Tuhan melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan habiskan ibadah kita dan juga untuk langsung doa pembukaan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan oleh persekutuan Roh Kudus. Ya Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Allah yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Pada saat yang indah ini Tuhan, layaklah kami menaikkan ucapan syukur, ucapan terima kasih kami kepada Tuhan, sebab kami ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari hari ini kami ada adalah karena Tuhan, adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus berlangsung dalam kehidupan kami, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari Bapa, berkenanlah Engkau memberkati setiap kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan, supaya ibadah ini boleh berlangsung, baik yang langsung, baik juga yang live streaming. Semuanya berlangsung dalam kuasa Tuhan, dalam pengudusan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kuasa-Mu boleh mengalir memenuhi hati dan hidup kami, supaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diberikan kepastian, yang mengalami pergumulan diberikan jalan keluar. Karena itu janji-Mu bagi kami Tuhan. Maka biarlah setiap puji-pujian, penyembahan, pengagungan kami, Tuhan boleh disenangkan. Dan kami berdoa juga untuk firman Tuhan yang akan ditabur oleh hamba-Mu nanti, itu boleh menjadi benih yang menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Sehingga kami nanti pulang dari tempat ini Tuhan, membawa kemenangan, membawa kelegaan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan. Sarana prasarana yang kami gunakan, lantai 2 ini, juga anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, baik juga untuk pemuda, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan yang ada di lantai 1. Tuhan urapi, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu juga yang ambil bagian di sana. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini mereka sedang mengikuti ibadah ini, biarlah hati mereka tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jadilah ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya hanya untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik jemaat, silahkan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita mau sambut Sang Raja, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua
panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Kita mau katakan sekali lagi, mari umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita katakan dialah Raja. Dialah Raja. Mari kita katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita mau katakan dialah Raja. Raja. Haleluya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kasih-Mu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh terima kasih Yesus. Selidiki setiap hati kami ya Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, oh Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah
undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan selidiki aku. Yes. Kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidup kami ya Bapa. pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami lihat Tuhan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. dapati aku tetap setia. Kau dapati Aku tetap setia. Mari berikan penyembahanmu kepada Dia. Mari Mujimu bersyukur. Tuhan, Buat glory setiap kebaikan haleluya. Tuhan Ku dalam hidup. memujimu Yesus, Oh hanya Yesus. hambamu. Terima kasih Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory Buat setiap kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Oh Yesus. hanya Oh bagi Tuhan. Haleluya. Mari berikan penyembahanmu yang terbaik buat Dia. Mari bawa ucapan syukurmu buat Dia. Sebab Dialah yang layak disembah. Dialah Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Angkat tanganmu kepada Dia. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan Kebaikanmu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan Allah kami, Engkau Allah kami yang tak berkesudahan. Dalam setiap kehidupan kami berkat-Mu tercurah.
Engkau Allah kami yang setia ya Tuhan. Menjaga, memelihara kami, memberkati kami. Dan terlebih-lebih Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh nyata anugerah-Mu bagi kami. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Di tengah situasi apapun Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui pujian penyembahan. Pengagungan kami kepadamu ya Bapa. Terlebih-lebih pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau pakai sebagai hamba-Mu Tuhan, yang sebagai alat-Mu saja. Berkati setiap hati kami ya Bapa. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditabur, boleh bertumbuh, berakar, berbuah dan berbuah-buah banyak. Terima kasih Bapa, Engkau yang melingkupi kami. Engkau yang memberkati proses dalam ibadah ini Bapa. Khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan ini ya Bapa. Engkau yang ambil alih kehidupan kami. Terima kasih Bapa di atas segalanya ya Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami ya Tuhan. Sucikan kami ya Bapa. Sehingga kemuliaan-Mu saja yang nyata melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Sebab kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan Mei ini. Terima kasih kesempatan yang indah ini, kita boleh berkumpul, kita boleh beribadah. Walaupun situasi kita saat ini kalau kita lihat di bawah kaki kita ya, tapi bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan terlebih-lebih ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita baca ayat ini satu perikop. Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya ke-10. Kita membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang pertama dan jemaat Tuhan, baik juga yang ada di rumah yang menyaksikan melalui live streaming, membaca ayatnya yang kedua. Lembaga Alkitab memberikan judul yaitu saling membantulah kamu. Ayat pertama, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam ruh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. 2. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. 8. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10.
Puji nama Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjelang siang, berbahagia orang yang merenungkan dan terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, beberapa minggu ini kita sudah sampai di dalam belajar tentang buku Rick Warren yang berjudul Purpose Driven Life atau hidup yang digerakkan oleh tujuan. Ini adalah minggu yang ke-18 hari. Ya, ke-18 hari dari kemarin kita sudah belajar tentang subtemanya yaitu tentang gereja. Pada tanggal 18 April kemarin kita belajar tentang judulnya, saya review sedikit. Judulnya dibentuk bagi keluarga Tuhan. 25 April kita belajar tentang tema apa yang paling penting atau berarti dalam hidup kita. Dan kemarin minggu lalu yaitu 2 Mei awal bulan ini kita belajar di mana suatu tempat bernaung. Dan hari ini kita belajar sesuai dengan di warta juga di sana ada, yaitu mengalami hidup bersama. Di gereja itu di mana kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai warga jemaat Tuhan, yaitu bagaimana kita mengalami hidup bersama. Sesuai dengan apa yang kita baca tadi di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10, di mana Paulus mengingatkan di sana, kalau kita membaca ayat sebelumnya, sesungguhnya Paulus mengingatkan kehidupan rohani orang-orang percaya pada saat itu, khususnya di jemaat Galatia, di mana mereka sedang bertumbuh secara rohani, tetapi di sisi lain juga mereka ada tantangan. Di sana kalau saya perhatikan ada minimal tiga yang menjadi tantangan bagi pertumbuhan rohani jemaat Tuhan di sana. Yang pertama yaitu bagaimana tantangan guru-guru palsu. Ya. Kemudian di sana juga tentang bagaimana mereka tentang jemaat yang saling gila hormat. Bahkan di sana dikatakan saling membinasakan. Dan yang ketiga adalah jemaat-jemaat Tuhan yang dalam penyembahan mereka yang tidak baik atau dikatakan penyembahan sesat. Jadi itu 3 latar belakang. Ya, mengingatkan bahkan makanya Paulus di dalam materi mengatakan bahwa saling membantulah kamu, tadi judul kita mengatakan. Sehingga tema kita hari ini mengalami hidup bersama. Bagaimana cara kita mengalami hidup bersama? Kemarin kita sudah belajar tentang di mana tempat kita bernaung. Karena judul subtema kita dalam buku Rick Warren ini tentang Purpose Driven Life yang hidup digerakkan oleh tujuan adalah gereja. Gereja di situ kita bertumbuh. Gereja kita boleh hidup bersama. Gereja itu bukan hanya gedung. Gereja itu adalah hidup kita sebagai orang percaya. Nah, bagian hari ini yang kita belajar bahwa dikatakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita melihat dikatakan di sana, apa sih yang dimaksud dengan mengalami hidup bersama? Kalau kita melihat di warta di situ bahwa persekutuan itu merupakan bukan hanya sekedar berkumpul, memuji Tuhan, tidak. Tapi lebih daripada itu bagaimana kita dapat mengalami hidup bersama. Ada beberapa poin nanti di situ yang kita bisa lihat. Sehingga kita itu disebut sebagai tubuh Kristus. Kenapa? Tubuh Kristus itu adalah saling melengkapi. Kita bisa sadari bahwa satu anggota tubuh kita sakit pun maka seluruh badan kita merasa sakit. Ya, kaki kita terluka, mungkin demam, maka seluruh tubuh kita jadi lemas. Jadi gambaran ini jelas. Ya, kenapa Paulus mengingatkan jemaat Galatia pada saat itu supaya yang rohani tidak menghakimi yang rohaninya mungkin masih baru belajar. Terlebih-lebih di dalam kerohanian mereka salah. Bahkan mereka mengalami penyembahan-penyembahan yang salah. Itu sehingga dikatakan di sana, saling membantulah kamu. Jadi mengalami hidup bersama. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Bagaimana cara kita mengalami hidup bersama. Kalau di warta jemaat kita lihat di situ bahwa kita harus memiliki persekutuan yang bersifat autentisitas. Artinya apa? Ya, keadaan diri kita yang sesungguhnya, tampil apa adanya, bukan kepura-puraan.
Di situ kita belajar bahwa bagaimana kita apa adanya. Ya. Khususnya dalam pergaulan muda-mudi saat ini, ketika ia mengenal lawan jenis, bahkan ia mencari pasangan hidupnya, ia menampilkan dirinya dengan yang mungkin diharapkan oleh lawan jenisnya tersebut, dengan tidak menyatakan dirinya apa adanya. Lalu apa akibatnya? Kebohongan demi kebohongan akan tercipta. Sehingga apa yang diharapkannya pun tidak tercapai. Akhirnya gagal. Kejujuran. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Saling mencurahkan isi hati kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengalami hidup bersama adalah menyatakan diri kita apa adanya. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Bahkan apalagi kalau kita menganggap diri kita lebih rohani daripada yang lain. Dan apalagi kita sudah mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Di situ akan terjadi apa? Perpecahan. Di situ akan terjadi apa? Persoalan. Akhirnya yang satu akan mundur. Ya. Yang tadinya semangat untuk melayani, yang tadinya semangat untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, tetapi karena karakter, sifat seseorang akhirnya mundur. Jadi kita tampil apa adanya. Itu adalah gambaran yang pertama bahwa bagaimana cara kita mengalami hidup bersama. Dan yang kedua di sana adalah ada mutualisme, atau saya katakan di sini dengan tulisan saya adalah seni memberi dan menerima. Begitu adalah cara yang kedua, bagaimana cara kita mengalami hidup bersama, persekutuan di dalam gereja Tuhan, yaitu memiliki atau sikap kepedulian, yaitu seni saling memberi dan menerima. Dikatakan di situ adalah mutualisme. Mutualisme adalah saling menguntungkan, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menorong, saling menopang. Itulah tujuan persekutuan, kebersamaan. Namanya juga bagaimana kita mengalami hidup bersama. Hidup bersama dalam keluarga, contoh kecil. Persekutuan yang kecil adalah rumah tangga sendiri, orang tua, ayah dan ibu dan anak. Bagaimana saling menopang, bagaimana saling mengisi, bagaimana saling menguatkan, bagaimana saling mengingatkan. Itulah pentingnya. Bukan tadi hanya persekutuan tadi, di mana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lebih jauh daripada itu, bagaimana kita mengasihi. Di situ kita memperhatikan kasih, saling kepedulian, yaitu seni saling memberi dan menerima. Di warta kita dituliskan tentang bagaimana mutualisme. Kalau dalam IPA, pelajaran IPA atau IPS, IPA ya, mutualisme, simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan, dan ada itu contohnya. Ya. Nah begitu juga kita sebagai jemaat Tuhan, bukan hanya mencari keuntungan saja, ya, atau mendapat dukungan yang lain, tanpa kita juga memberi diri. Terlebih-lebih gereja kita saat ini membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan topangan kita, membutuhkan pemikiran, ide-ide kita. Bapak Ibu boleh lihat sekali lagi, lihat di bawah kaki Anda, Bapak Ibu, bagaimana kita beribadah dengan saat ini, ya. Tapi kita bersyukur, kita masih bisa beribadah, kita masih duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Tapi tanpa kita, tanpa satu dengan yang lain, kita tidak bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Makanya dikatakan tadi seni memberi dan menerima. Kalau bukan kita, siapa lagi, Bapak Ibu? Jadi kita belajar tentang bagaimana belajar memahami, mengalami hidup bersama itu. Mengalami hidup bersama di gereja ini kita tahu. Mungkin sedikit nanti karena di akhir ibadah ini nanti mungkin panitia akan menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu, pesan-pesan untuk diingat, ya. Bahwa gereja ini mungkin kita tahu, kita sadar bahwa gereja ini, khususnya Ruko 42 ini, sebentar lagi kita akan selesai kontrak, ya. Dan kita harus berpikir,
bagaimana caranya ke depan. Kita sudah punya gedung Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita sudah punya gedung. Tetapi masih punya tanggungan. Ya, belum siap sampai di sana. Masih harus ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Ya. Panitia sudah dibentuk kemarin. Minggu lalu sudah dibentuk dan ditahbiskan. Dan kita punya beban atau punya pekerjaan untuk menyelesaikan supaya nanti 2 tahun ke depan kita sudah pindah dan sudah beres semuanya, kita akan membutuhkan dana 1 miliar Bapak Ibu. Dan dengan langkah-langkah yang kita lakukan, dengan doakan, usahakan, dan tanpa mutualisme tadi Bapak Ibu, dan tanpa seni memberi dan menerima tadi Bapak Ibu, maka semuanya tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Sehingga kita, yang tadi dikatakan di sana bahwa saling membantulah kamu, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Mungkin ini adalah gambaran sebuah beban yang kita miliki. Beban ini bukan suatu beban oleh gembala sidang. Beban ini bukan suatu beban oleh pendeta atau majelis dan lain sebagainya. Tapi mari kita ambil bagian. Mari kita jadikan kita sebagai alat. Karena kalau kita baca tadi ya, di ayatnya keberapa, di 8 ya, bahwa apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Artinya bahwa tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan, apalagi itu adalah untuk Tuhan. Kalau kita pun melakukan kepada yang lain atau orang yang baik dengan kita, di luar sana, di pekerjaan kita, di lingkungan kita tempat tinggal berada, ya, pasti kita melakukan itu. Ya. Tetapi ingat, sesuatu pun, sedikit apapun itu Tuhan akan ingat. Tuhan akan perhitungkan. Jadi hari ini kita belajar agar gereja itu, persekutuan itu bukan hanya sekedar seperti hari ini. Ya. Para hamba-hamba Tuhan melayani dan jemaat Tuhan ikut bernyanyi, bukan hanya sekedar kebaktian saja. Tapi lebih jauh daripada itu, makna daripada persekutuan itu. Bagaimana kita saling mengasihi. Bagaimana kita saling menopang. Bagaimana kita saling memotivasi. Bagaimana kita saling mendukung satu dengan yang lain. Bukan saling sikut menikut. Kalau kita melihat di sini adalah bagaimana kita juga memiliki sikap simpati, bahkan empati. Jadi apa yang dirasakan oleh saudara kita, apa yang dirasakan oleh teman tetangga kita, kita bisa rasakan. Itu adalah hal yang ketiga. Bagaimana kita mengalami hidup bersama. Kita memiliki kepekaan. Kepekaan itu penting Bapak Ibu, nggak mesti harus dibilangin. Ya. Atau kalau pernah WhatsApp Bapak Ibu, kalau itu ada meme-memenya di situ, pakai ditegasin lagi, ada stiker-stiker itu ya. Enggak perlu pakai ditegasin, karena kita sadar tugas dan tanggung jawab kita. Apa yang kita mampu kerjakan untuk ambil bagian, untuk gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ambil suatu komitmen. Dimanapun kita bertumbuh, di gereja manapun kita bertumbuh. Mari kita saling melatih kepekaan kita untuk memiliki rasa simpati, bahkan empati terhadap orang lain. Mungkin ada yang membutuhkan bagian kita, ya. Ada yang membutuhkan mungkin ide kita, ada yang membutuhkan mungkin saran kita. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi untuk mencapai visi misi kita ini Bapak Ibu, jemaat Tuhan dibutuhkan ide-idenya, dibutuhkan pikirannya. Bukan hanya dananya yang dibutuhkan, bukan hanya materinya yang dibutuhkan, tetapi idenya untuk kita kerjakan bersama-sama. Sebab itu tadi, seni menerima dan memberi dan menerima. Hidup ini adalah, kita katakan bahwa makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Kalau kita tidak membutuhkan orang lain, bagaimana kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita? Tidak bisa. Justru karena ada orang lain, jangan kita sikut. Ya, supaya saya lebih. Itulah keegoisan. Ya, itu adalah keegoisan.
Tetapi bagaimana kita mampu untuk saling memberi dan menerima. Memiliki kepekaan. Dan yang terakhir dikatakan di sana ada belas kasihan. Bapak Ibu, kita ini manusia. Kita ini punya kepala yang berbeda-beda. Pasti ada pendapat yang berbeda-beda. Pasti. Tetapi ingat di situ dikatakan bahwa kita harus menunjukkan belas kasihan kita. Kita harus menunjukkan belas kasihan kita dengan kita memiliki prinsip ini. Kita lebih dulu, karena kita sadar kita ini sudah lebih dulu diampuni. Sehingga kita punya kemampuan untuk mengampuni orang lain. Punya kemampuan untuk memaafkan orang lain. Jangan simpan dendam. Jangan simpan rasa sakit hati. Yang menderita adalah diri kita sendiri. Kita mungkin misalnya, ya, kita punya kekesalan kepada orang tersebut. Tetapi jangan pikirkan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan kasih karunia di sana. Untuk memaafkan, mengampuni. Sehingga perasaan kita menjadi lega. Jadi bagaimana kita mengalami hidup bersama Bapak Ibu? Nyatakan diri kita apa adanya, jujur dan terbuka dalam segala hal. Ya, dengan keterbukaan bagaimana kita, makanya Gembala Sidang sering kita sharing bersama. Ya, mari utarakan apa yang menjadi pergumulan Anda. Utarakan apa yang menjadi persoalan Anda sehingga ada solusi. Tetapi kalau kita diam-diam sendiri, orang juga tidak tahu. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita mengalami hidup bersama adalah dengan cara kita saling membutuhkan, yaitu seni memberi dan menerima. Mari kita terima saran orang ini. Jangan kita juga langsung menolak. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kepekaan, ada simpati, ada empati dalam diri kita untuk mengasihi orang lain, untuk merasakan apa yang dia rasakan. Kalau ia sukses maka kita ikut bersuka cita. Kalau ia bahagia ikut kita berbahagia. Itulah gereja Tuhan, itu adalah persekutuan. Ya. Dalam minggu ini, di minggu ke-18 ini kita masih membahas tentang temanya gereja. Ya, tujuannya apa? Hidup yang digerakkan oleh tujuan itu di buku yang kita pelajari saat ini. Dan yang terakhir adalah tadi dikatakan bahwa bagaimana kita memiliki belas kasih. Jadi kalau saya gambarkan Bapak Ibu, gereja ini adalah sebuah kapal. Sebuah kapal yang berlayar dan ada di kapal itu ada skoci-skoci yang melekat di dalamnya. Skoci-skoci itu adalah sebagai penyelamat dalam situasi-situasi tertentu. Mungkin skoci itu dalam gereja ini adalah komisi. Mungkin skoci itu di dalam skoci itu juga ada orang-orang yang ada di dalamnya. Setiap kita jemaatnya. Jadi gereja itu berjalan karena ada perangkat di dalamnya. Gereja itu bertumbuh karena jemaatnya. Gereja itu juga mau memiliki sesuatu. Itu karena jemaatnya. Ya, bukan karena hamba Tuhannya, bukan. Tapi karena jemaatnya, karena doa, oleh karena usaha, oleh karena kesatuan, oleh karena kebersamaan ada di dalamnya. Jadi bagaimana cara kita mengalami hidup bersama Bapak Ibu? Mungkin ada banyak gonjangan-gonjangan yang ada di dalam diri kita, tantangan-tantangan di dalam diri kita, ya, yang mungkin saja membuat kita undur di dalam melayani Bapak Ibu. Karena tadi saya katakan bahwa kita ini memiliki kepala yang berbeda-beda. Namanya juga manusia. Pasti ada perkataan-perkataan yang mungkin tanpa disadari membuat hati kita kecewa. Ya, sakit hati dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita harus memiliki belas kasihan. Karena kita ini umat pilihan Tuhan yang seharusnya kita ini binasa. Tapi telah diberikan kepada kita kemenangan. Dengan cara apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah saja, Yesus, dalam pribadi Yesus, mengampuni dosa kita, siapa kita ini? Dengan hal itu, maka percayalah, mengalami hidup bersama-sama kita bisa lalui. Mengalami hidup bersama-sama bisa kita lakukan.
kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam gereja keluarga Tuhan di diaspora Kopilas ini Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa gereja Tuhan itu ibarat sebuah kapal. Ya, yang berlayar. Di dalamnya ada skoci-skoci penyelamat setiap kita. Bahwa gambaran inilah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan. Sebab kita ada di sini bukan suatu kebetulan. Saya yakin hal itu Bapak Ibu. Kita ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Tetapi ada tujuan Allah dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi mari kita diingatkan lagi melalui firman Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini. Untuk bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam Kolose 3:17 kita baca bersama-sama. Kolose 3:17 dikatakan demikian. 1, 2 ya. Dan segala sesuatu. Kolose 3:17. Ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dari semuanya itu, kita harus senantiasa juga apa yang kita lakukan, apapun itu yang saya sampaikan tadi, dengan kesadaran kepekaan kita, empati kita, saling memberi dan menerima, kemudian dengan belas kasihan kita, mari kita lakukan dengan perkataan itu, dengan perkataan dan perbuatan itu, lakukan semuanya itu di dalam siapa? Bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, bukan. Bukan menyenangkan untuk hamba-hamba Tuhan, bukan. Bukan menyenangkan gembala sidang, bukan. Tetapi semuanya kita lakukan karena memang kewajiban kita melakukannya. Sebab untuk itulah kita ada, karena rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya katakan bahwa kita bukan ada suatu kebetulan. Ya, bukan suatu kebetulan. Bahkan Kolose 2 ayat 23. Kolose 3:23. Ini sudah hafal biasanya ini. Ya, ayat emas biasanya. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jelas dikatakan demikian. Bahwa apapun yang kita lakukan, tadi dikatakan perkataan dan perbuatan itu, mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Percayalah, Tuhan akan tuntun kita. Percayalah, Tuhan akan memberikan kepada kita hasil yang memuaskan jika kita sungguh-sungguh melakukannya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan menyenangkan siapa-siapa. Tidak. Mari kita jauhkan dalam pikiran kita itu. Tapi kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dari yang kita baca tadi. Di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Di ayat 2 dikatakan bahwa bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Dan dikatakan ayat 8 bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Dan yang ke-9 di sana dikatakan bahwa jangan jemu-jemu melakukan apa? Berbuat baik. Jangan jemu-jemu nih. Dan di ayat 10 dikatakan selama masih ada kesempatan. Nah, itu jelas ya. Di pasal 6 ayat 1 sampai 10 itu jelas dikatakan bahwa apa yang harus kita lakukan dalam mengalami hidup bersama, yaitu melakukan kebersamaan, mengalami hidup bersama. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Sebab kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu, kita akan menuai hasilnya. Sehingga kita ingatkan, ditegaskan lagi bahwa jangan jemu-jemu. Oh, saya sudah melakukannya sekali, masa 2 kali, masa dia terus sekali. Jangan. Semasih kita mampu melakukannya, kita lakukan. Nanti kalau kita udah, kemarin saya udah bantu dia. Oh, saya udah berikan jalan keluar kepadanya kemarin. Itu namanya hitungan. Tapi dikatakan ya 9 bahwa jangan jemu-jemu. Dan ditutup di ayat 10 bahwa selagi masih ada kesempatan, lakukanlah itu. Mari kita lakukan itu Bapak Ibu. Gereja ini. Biar nama Tuhan dimuliakan.
Nama Tuhan ditinggikan. Sebab jika ada kesempatan, karena kesempatan itu tidak terulang dua kali. Salah satu yang tidak terulang adalah, yang tidak berulang kembali adalah waktu. Ya, itu tidak bisa terulang kembali Bapak Ibu. Jadi mari kita isi waktu-waktu. Waktu ada kesempatan untuk beribadah, datanglah untuk beribadah. Waktu untuk ibadah komisi, datanglah untuk komisi ibadah. Jadi jangan sia-siakan. Ya, mau mencari sesuatu nggak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Mencari sesuatu, apa yang mau kita cari sih? Ya, tetap aja juga. Ya, enggak penuh-penuh misalnya kita mau cari lembaran rupiah dan lain sebagainya, enggak bakalan. Karena kita bisa mendapatkan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah tahu dan Tuhan itu sudah sediakan. Ya, mungkin saya sedikit bersaksi. Minggu ini tanggal 7 saya akan memperpanjang kontrakan rumah. Dan di detik-detik di waktu yang sama masih ya, belum sampai target yang sesuai harus dibayarkan. Tapi kalau kita berserah, kalau kita berdoa, di samping itu juga kita mencari kehendak Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak membiarkan kita dipermalukan. Sekali lagi, ingat, Tuhan tidak membiarkan kita dipermalukan ketika kita mengandalkan Dia. Tepat pada waktunya beberapa saat. Ya mungkin kita bagaimana yang sebentar lagi siang ini belum ada jawaban dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, Tuhan itu baik. Ya, selalu baru setiap hari. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, akhirnya singkat cerita Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Dan puji Tuhan, kita masih bisa melanjutkan kontrakan rumah. Memang tidak mudah. Kadang-kadang saya introspeksi diri. Loh, kenapa bulan-bulan sebelumnya bisa ya per bulan? Kenapa kalau per tahun ya kadang-kadang ada kendala? Disinilah manajemennya. Ya, bagaimana cara kita memanage ya apa yang kita miliki. Jadi sekali lagi, hari ini kita belajar tentang persekutuan itu bukan hanya sekedar kita mau beribadah, ya menaikkan pujian dan lain sebagainya. Tetapi lebih dalam daripada itu, bagaimana kita saling mengasihi, bagaimana kita saling menopang, bagaimana kita masih saling mendorong, dan bagaimana kita saling memotivasi. Dengan hal yang sama, mari kita juga sadar bagaimana menyatakan diri kita. Jangan dengan kepura-puraan, tetapi mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Mari kita saling mendorong, memberi dengan menerima, dan juga senantiasa kita memiliki kepekaan. Ya, kepekaan untuk simpati, empati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan menutup diri. Yang seyogianya kita mampu menolong, tetapi kita berdiam diri. Kita memiliki kapasitas kemampuan untuk membantu sesama kita, tetapi kita berdiam diri. Itu juga salah. Dikala kita mengalami hidup bersama, namanya kita manusia, pasti ada salah, ada ketidaksengajaan, ada kesalahan. Tunjukkanlah belas kasihan, tunjukkanlah kerendahan hati. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Ingat, jangan jemu-jemu berbuat baik semasih ada kesempatan. Dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan Allah kami, Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah yang kami agungkan. Dikala kami menjalani hidup bersama, dalam persekutuan kami bukan hanya sekedar ibadah, tetapi bagaimana kami saling mengalami kebersamaan, sehingga Engkau menyebut kami sebagai tubuh Kristus. Untuk kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk saling kami menerima satu dengan yang lain. Untuk kami saling memberi satu dengan yang lain ya Tuhan. Untuk kami saling memberi mengingatkan.
merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kami. Untuk kami boleh saling juga Bapa, menunjukkan belas kasih, menunjukkan pengampunan antara sesama kami. Ajar kami Tuhan ketika selama ini dalam kerohanian kami jauh daripada itu. Kami sering sekali mementingkan keegoisan diri kami, mementingkan keinginan kami, menghalalkan segala cara, dan tanpa kami memikirkan orang lain di sekitar kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu. Mari ajar kami jemaat-Mu di tempat ini, baik yang menonton melalui live streaming di rumah, untuk kami boleh mengalami hidup bersama-sama di dalam Tuhan, untuk kami saling membangun satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami, untuk kami sama-sama bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami sama-sama bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Bapa, tetapi Roh Kudus-Mu terus mengingatkan dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan Tuhan semua dalam hidup ini, biar kami lakukan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, berkati gereja Tuhan di tempat ini, khususnya gereja Diaspora Kopilas. Dalam segala yang menjadi harapannya ke depan, khususnya untuk gedung yang baru, dana yang kami butuhkan untuk melunaskan cicilan, bukakan jalan bagi kami. Panitia yang telah terbentuk Tuhan Yesus, Engkau urapi lawa dengan kuasa-Mu. Berikan hikmat kepekaan daripadamu ya Bapa. Dan berkati setiap para orang-orang yang ada di dalamnya, jemaat-jemaat Tuhan. Terlebih para yang kami harapkan, para sponsor Tuhan, Engkau anugerahkan bagi setiap gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam melayani Engkau pada siang hari ini. Apapun bagian yang kami kerjakan ya Tuhan, Tuhan mengetahui dan Tuhan membalaskan bagi kami. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu, keluarga demi keluarga yang boleh hadir di tempat ini dalam ibadah. Bahkan keluarga-keluarga yang ada di rumah dimanapun Tuhan Yesus. Mari Bapak, ketika Engkau mendapati mereka sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Engkau dapatkan mereka dalam pergumulan persoalan masalah, Tuhan bukakan jalan. Ketika mereka memiliki pergumulan dan apa-apa, Tuhan Yesus bukakan jalan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah satu-satunya bagi kami. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir juga dalam kesempatan ini. Apa yang mereka gumulin saat ini Tuhan, hamba-Mu tidak tahu satu persatu. Tetapi mari Tuhan, Engkau tilik pribadi lepas pribadi ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan mereka, yang ingin mendapatkan pasangan hidup Tuhan, Engkau anugerahkan yang terbaik. Yang ingin mendapatkan pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau bukakan jalan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya. Berkati keluarga demi keluarga untuk perekonomian kami ya Tuhan pada saat pandemi ini. Kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menolong dan memelihara setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Burung-burung di udara Engkau pelihara Tuhan Yesus. Terlebih kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga. Yang boleh berulang tahun dalam minggu ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Dengan panjang umur Tuhan, Engkau anugerahkan bagi mereka Tuhan Yesus. Biarlah kekayaan dan kehormatan Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Setiap saudara-saudara kami, adik-adik kami, bahkan anak-anak kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Berkati juga setiap pendidikan anak-anak kami Tuhan Yesus. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Bahkan juga saudara-saudara yang mencari pekerjaan, bukakan jalan Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kota kami DKI Jakarta. Berkati ya Tuhan, saudara-saudara kami juga saat ini dan menjalani ibadah puasa. Engkau memberkati mereka, anugerahkan hikmat-Mu bagi mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dengan pandemi yang kami alami saat ini. Terus Engkau lingkupi ya Bapak, menaungin setiap kami. Biarlah hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mungkin kita memberikan persembahan. Ya, kita sambil memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas maju ke depan. Sebelumnya kita berdoa dipimpin oleh Naomi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, Kak Fati sebagai pengkhotbah hari ini Tuhan. Kau pakai lagi pelayanan Kak Fati lebih lagi Tuhan untuk melayani-Mu sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kau berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kita katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita kita mau menyanyi untuk Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Segala raja Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati segala persembahannya. Tuhan yang menggantikan dengan berlipat kali ganda. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kami mengingatkan untuk ibadah kenaikan tanggal 13 Mei, yaitu hari Kamis. Hari Kamis di sana sudah ada nama-nama pelayannya, mohon mempersiapkan diri, dan jemaat Tuhan kami undang datang kembali untuk bersekutu. Mari undang kerabat saudara untuk kita bersama-sama beribadah. Untuk presentasi nanti ya, kita tutup dulu. Baik, mari kita mengakhiri ibadah ini. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang beribadah. Ada yang pertama kali beribadah? Yuk silakan berdiri. Iya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Terima kasih. Karina terima kasih. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama gereja dari segala abad, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal.
Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, silakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Kesempatan kami minta sedikit ya Bapak Ibu, jangan langsung pulang, sedikit ada presentasi tentang kepanitiaan khususnya dalam pembangunan gedung. Ya sedikit waktunya kami minta waktunya untuk menunggu sebentar. Oke. Shalom, Bapak Ibu, mohon waktu sebentar kita menyimak dulu presentasi dari panitia rumah bersama atau panitia pembelian ruko. Ini panitia rumah bersama minggu lalu sudah dilantik ya oleh Ibu Gembala, di mana Pendeta Fatiasa sebagai ketuanya, saya sebagai sekretaris, bendahara Diaken Rahel Siringoringo, dan ada tim, ada seksi hukum dan pembangunan. Kenapa kita perlu seksi hukum? Karena nanti ada proses pengurusan surat menyurat dan sebagainya, itu dipegang oleh Pak Pendeta Robert Siringoringo. Kemudian seksi dana Ibu Diaken Normawati Tampu Bolon ya, dibantu oleh 2 stafnya, 2 asisten. Bagian internal ada Ibu Rena Sihombing, Diaken. Kemudian bagian eksternal ada Diaken Lastri Sulastri Pasaribu. Kemudian ada tim doa, semua pendeta, evangelis, majelis, bahkan semua jemaat masuk ya di dalam tim doa. Itu panitia yang sudah dilantik. Ada yang belum disebutkan? Takut nanti dia nggak kerja karena nggak disebutkan. Pak Hotner, bagian pembangunan bersama dengan Pak Pendeta Robert Siringoringo. Nah, ini presentasi kita, landasan kita ayat yang sudah dibaca tadi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, next, ini update pembayaran ruko Alfa Indah. Harga ruko 2 miliar rupiah dan yang sudah dibayar dari kas gereja, dari hasil usaha kita selama ini, dari persembahan kita, dari semua yang kita kumpulkan sebesar 1.214.420.000 rupiah. Artinya kita mulai ini dari sebelum pandemi, menjelang pandemi. Waktunya sangat sedikit dan sangat singkat, tapi kita mampu mengumpulkan sampai 1,2 M. Tapi karena ada pandemi agak terkendala. Sisa dana talangan artinya ini dana yang harus kita lunasi karena kita ada pinjaman di bank. Meskipun menggunakan nama PT, tapi pinjaman ini adalah pinjaman GKRI Diaspora Kopilas. Kalau kita yang mengajukan pinjaman nggak akan keluar dari bank. Tapi ini ada perusahaan yang bersedia menalangi pinjaman itu menggunakan nama mereka, menggunakan dana usaha mereka sebesar 785.580.000. Itu sisa dana talangan. Sebelum ini lunas, panitia belum bisa mengadakan pembangunan di Alfa Indah.
Kenapa? Ya tidak etis lah kita sudah mengalokasikan dana pembangunan sementara masih ada hutang. Karena hutang ini terus berjalan, ada bunganya. Tapi kita bersyukur bunganya dibayarin sama PT ini. Jadi udah pinjam nama mereka bayarin bunganya. Bunganya kemarin saya lihat di tagihannya itu ada sekitar berapa per bulan, itu sekitar 2 sampai 5 juta per bulan. Dan itu ditalangin oleh ini. Makanya kita harus lunasi dulu sisa dana talangan ini baru kita bisa action di Alfa Indah. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat yang bertanya, rukonya kaitannya sudah lunas, tapi kok kita belum pindah? Belum lunas, masih ada hutang 785.580.000 rupiah. Makanya kita belum bisa bongkar pagarnya, belum bisa. Kalau Bapak Ibu mau mampir di ruko di Alfa Indah, bloknya blok J1 nomor 39. Selalu ada anak-anak remaja yang nginap di sana, ya. Ada Rido, ada Gabriel, siapa lagi? Aldo, semua anak remaja hampir tiap hari nginap di sana. Tiap hari ya? Ya, karena ada wifi gratis di sana. Ya, tiap hari mereka nginap di sana. Jadi penuh memang ruko itu di lantai 3. Lantai 2 kita pakai sebagai sekretariat. Kalau Bapak Ibu sering mengikuti ibadah online, rekaman yang sering kita putar, kalau kita tidak ada ibadah di sini, nah itu direkam di lantai 2. Jadi itu udah disetting kayak studio dadakan lah, karena daripada kita tidak pakai. Lantai 1 itu menampung barang-barang jualan Habakuk DC Pro dulu, baju-baju, barang apa yang sudah tidak laku kita taruh di sana dulu. Tadinya mau menunggu sampai kita punya kesempatan untuk menjual, tapi sampai sekarang belum bisa menjual. Jadi di lantai 1 itu barang semua, dan itu masih ada sekat-sekat. Jadi betul-betul belum bisa dipakai untuk ibadah. Kita sudah greget sebetulnya pengen cepat-cepat pindah ke sana dan memulai ibadah di sana, tapi itu kendalanya, belum ada dana panitia itu. Masih ada hutang 785 juta, sehingga kita belum bisa pindah ke sana. Nah, selanjutnya target yang diberikan oleh Ibu Gembala kemarin pada saat melantik panitia adalah 1M. Nah, ini kita balik lagi ke tadi. Sisa dana 785 juta, kok targetnya 1M? Karena tadi saya katakan tadi, kita belum bayar surat pindah nama, balik nama, belum bayar notaris, itu belum selesai karena sekarang masih proses surat itu. Kemudian kita belum membangun, renovasi itu bongkar semua, bongkar plafon, kemudian pasang tangga karena nggak ada tangga di sana. Sementara kita pakai tangga, pinjam tangga sebelah. Makanya kalau Bapak Ibu, sebetulnya kita sangat berharapkan Bapak Ibu kalau lewat di Alfa Indah mampirlah ke ruko itu, selalu ada orang. Mau masuk di ruko kita bisa bukain, biar bisa lihat, oh ini ruko. Siapa tahu ada yang punya ide kan, gimana kalau misalnya pemain musiknya di lantai 2, jemaatnya di lantai 1 kan, siapa tahu. Jadi biar ada gambaran, setidaknya kita sudah mulai ada gambaran. Dan biasanya kalau orang sudah punya impian, gambaran, itu dia akan cepat membangun. Makanya kita bersyukur Komisi Pria sudah berinisiatif di Lebaran nanti, di hari kenaikan nanti, Komisi Pria akan ada persekutuan di Ruko Alfa, tapi belum bisa di dalam, karena kalau di dalam nggak ada nafas, masih berantakan. Jadi kita akan bikin di luar. Di luar itu ada pagar, kemudian ada apa sih namanya itu di atas? Hah? Ya itulah kanopi. Ya, susah saya. Kalau bahasa Ibrani saya tahu, tapi kalau kanopi saya nggak tahu. Ada kanopi, kita akan ngopi-ngopi di situ. Di sebelahnya tukang gas, jadi jangan merokok, berbahaya. Nah ini, jadi target kita adalah 1M. Yang sudah tercapai sampai sejauh ini adalah 8.500.000 rupiah. Jadi panitia baru dilantik, ternyata kita sudah mampu mendapatkan 8.500.000 rupiah. Sisanya, nah, jangan terpaku pada sisanya. Lihat apa yang sudah kita capai. Dalam 3 minggu kita bisa dapat 8,5. Dari mana itu? Ya kan? Sisanya 991.500.000, saya skip aja supaya kita nggak terpaku pada angka yang gede. Nah, sisa itu 991.500.000 kalau dibagi ke 50 jemaat. Anggaplah jumlah jemaat kita 50. Meskipun sebetulnya lebih. Katakanlah jemaat. Siapa tahu di dalam satu keluarga itu kan ada 3 orang yang bekerja kan. Ya Pak Robert kan anak-anaknya 3-3-nya bekerja. Ya Pak. Belum DBR-nya. Subscribernya udah 1.000. Luar biasa. Dan DBR sudah berkomitmen hasil dari AdSense YouTube-nya akan membantu panitia.
Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe Dapur Bunda Ramili ya. Dan nonton videonya jangan cuma subscribe doang. Karena nggak ada gunanya, kita harus capai 10.000 jam ya Bu. Nah mudah-mudahan bulan depan udah tercapai. Amin ya. Kalau misalkan 991.500.000 dibagi ke 50 jemaat, katakanlah 50 jemaat, meskipun jumlah kita sebetulnya lebih, maka setiap jemaat, kita nggak hitung anak-anak ya, akan menanggung 19.830.000 selama 2 tahun. Wih, gede banget tanggungan kita ya. Per jemaat per bulan, jadi kalau 2 tahun itu dibagi 24. Karena tadi Pak Fatih bilang kita 2 tahun itu sudah harus pindah. Karena memang kontrak di sini akan habis dalam 2 tahun. Kita di sini kan cuma pinjem. Ya. Dalam per 2 tahun, per bulan jemaat menanggung 826.250. Gede ya. Gaji kita aja kadang-kadang nggak nyampe segitu ya. Tapi inilah tanggungan jemaat. Masing-masing kita menanggung beban seperti itu. Itu kalau hitungannya 50 jemaat. Kalau lebih akan berkurang lagi. Nah, tapi kita melihat bahwa semakin besar capaian bersama, semakin kecil tanggungan per pribadi. Itu rumusnya. Nah, semakin kita bersama-sama menanggung apa ini yang capaian itu. Tadi kan capaiannya dalam 3 minggu sudah 8.500.000. Kalau kita tingkatkan lagi saling menanggungnya tadi, saling bekerja samanya tadi, maka beban per jemaat itu akan jadi kecil. Kalau kita terus genjot-genjot bisa jadi per jemaat hanya 100.000. Tinggal kumpul semua udah selesai, lunas sudah ya, luar biasa. Udah pindah deh kita ke ruko yang baru. Apalagi ini hujan nih, ini udah tanda-tanda kita udah diusir sama ini sama hujan ya. Bukan sama pemilik ruko maunya kita di sini, tapi hujannya bilang udah pindah aja, ini udah basah-basah begini ya. Biar ini direnovasi lagi menjadi lebih baik lagi. Ya, 8.500.000 yang sudah tercapai. Kalau kita bekerja lebih keras lagi, kita masing-masing akan 826 akan berkurang lagi. Nah, bagaimana cara kita bekerja bersama-sama? Nah, panitia sudah memikirkan beberapa strategi ke depan. Yang pertama, kita akan dapat itu dari persembahan, baik persembahan umum di ibadah-ibadah seperti ini maupun persembahan komisi. Ya, kayak komisi remaja setiap minggu mereka 2 kali nyumbang, 2 kali persembahan ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Luar biasa remaja-remaja kita. Harus kita kasih jempol dan 4 jempol buat mereka ya. Kemudian komisi wanita Deborah itu sebulan sekali ya Bu. Ya, sebulan sekali juga memberi persembahan. Ada juga persembahan ibadah karyawan di PT Inti Sarana Maju. Seminggu sekali itu mereka selalu memberi rutin. Lalu kemudian ada ibadah-ibadah di Kids, anak-anak juga ikut berpartisipasi. Setiap minggu persembahan anak-anak itu kita gunakan untuk pembayaran. Dan kalau ada komisi-komisi lain, nanti komisi pria kalau lebaran nanti kita jadi ngumpul, ya berarti akan ikut menyumbang. Karena komisi wanita pria yang belum jalan selama ini kan. Jadi partisipasi kaum pria mari kita tunjukkan. Yang kedua melalui janji iman. Janji iman itu ada 2 jenis. Yang pertama janji iman panitia, dan puji Tuhan panitia melalui janji iman sudah mengumpulkan sebesar 25 juta sekian. Itu baru dari panitia. Ya. Kemudian ada dari D20K. Siapa dulu yang sudah berjanji mau ikut D20K dan mentok di tengah jalan? Ada yang sudah lunas, kan ada yang targetnya kan 2 tahun, ada yang langsung bayarin di awal 2 tahun. Tapi ada yang sudah lunas 2 tahun masih ikut-ikut bayar. Saya ikut tanya, ini kan sudah lunas, kenapa masih bayar? Ya selama masih ada berkat dari Tuhan, saya akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Ada malahan yang sudah lebih dari 20.000 per bulan ya. Saya lihat nama Daniel nih paling rajin memberi D20K ini ya. Konsisten dia setiap bulan ya. Lalu kemudian ada iuran jemaat. Janji iman tadi belum selesai. Janji iman tadi panitia sudah dapat 25 juta. Kalau misalnya jemaat ada yang rindu untuk ikut janji iman, saya mau. Misalnya saya komitmen setiap minggu, setiap bulan saya kasih misalnya 300.000, tiap bulan saya kasih 100.000. Tapi dia komitmen dalam hatinya, ya udah itu janji iman. Atau ada yang bilang saya mau kasih 10 juta, dicicil selama 6 tahun, wah keburu pindah kita. Ya nggak apa-apa. Jadi yang penting ada janji iman itu. Janji iman itu penting untuk mendorong kita untuk bekerja. Tidak tercapai tidak masalah, tapi ada komitmen untuk mengejar. Dan ingat setiap orang yang berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan akan tolong.
ya. Kami juga ikut dalam janji iman ini dan ternyata Tuhan tolong, ada saja berkat yang Tuhan berikan. Lalu kemudian yuran jemaat, ada kepikiran panitia untuk memberikan yuran jemaat kayak di gereja-gereja lain kan, ada yuran pembangunan. Nah, kita sedang merumuskan itu, kemarin sempat dibilang 50.000 aja per bulan. 50.000 per bulan dibagi 4 berapa ya? Tapi 50.000 kalau dibawa ke mall itu cepat habis loh. Ya kan? 12.500 per minggu berarti. Bagi 7 lagi nggak sampai 2.000 per hari ya. Kalau kita mampir di warung-warung pinggir jalan itu nggak dapat apa-apa. Aqua juga, kayaknya sekarang Aqua udah mahal deh. Anggaplah begitu ya. Yuran jemaat, kita akan coba yuran jemaat, kita akan coba menggerakkan jemaat. Lalu ada jualan makanan. Bapak Ibu setiap kali selesai ibadah jangan lupa mampir di toko sebelah, toko bawah maksudnya. Ada basar kecil-kecilan, nanti kita akan bikin spanduk supaya bukan cuma jemaat, kalau ada tamu di Hope Cafe, mereka lihat ya ada basar di sebelah, mampir mereka, siapa tahu mau nyicipin kue, mie goma dan sebagainya kan, ya silakan. Dari pihak Hope justru yang meminta supaya dibikin begitu, sehingga kita tidak perlu izin lagi ke Hope Cafe, justru dari pemiliknya yang bilang bikin aja di situ spanduk basar, jadi kalau ada pengunjung tamu Hope yang datang, mereka akan mampir. Kita akan jualan makanan di bawah, kupon sembako yang sudah dijanjikan, bahkan sudah ada yang membayar. Ya, Andrea sudah beli kupon berapa kemarin? Banyak banget. Kuponnya belum jadi-jadi. Nah, ini akan segera kita luncurkan karena kemarin ada pergantian panitia. Lalu proposal akan kita bikin lagi, tapi proposal kali ini kita akan bikin lebih rapi lagi. Kalau yang kemarin kan kita sebar-sebar saja, tiba-tiba pandemi, akhirnya banyak yang jadi nggak enakan. Ya. Setiap kali telepon kami hubungi nggak enak karena udah terlanjur berjanji tapi tidak bisa mengembalikan. Lalu ada fundraising community. Nah, ini akan digerakkan oleh Lastri. Kita akan mencoba bergabung ke fundraising community. Ada banyak itu di media-media sosial. Kita coba masuk. Yang terakhir lain-lain. Lain-lain itu apa? Usulan dari Bapak Ibu Saudara. Ada nggak yang punya ide? Kasih tahu aja ke panitia. Kalau nggak enak sama Pak Fatih ke Pak Robert, nggak enak Pak Robert ke Bu Hati, nggak enak ke Bu Hati ke saya, nggak enak ke saya ke Lastri. Banyak sekali panitia ini. Coba aja bilang gimana kalau kita begini, gimana kalau kita bikin ini, gimana kalau kita mulai jualan online misalnya, gimana kalau kita, pokoknya ide apapun yang Bapak Ibu Saudara punya sampaikan saja. Tinggal panitia yang nanti akan bahas di rapat. Ya udah gini. Lain-lain bisa juga sumbang tenaga. Sumbang tenaga itu misalnya apa? Saya mau deh gabung ke dalam panitia. Panitia ini belum paten ya. Paten artinya tim yang saya sebutkan tadi. Kalau ada di antara jemaat yang ingin bergabung, silakan. Bilang saya pengen di bagian eksternal deh, saya pengen di bagian internal deh, saya pengen di bagian pembangunan deh, saya pengen di bagian hukum deh. Silakan. Semua tim ini terbuka. Oh, saya ingin jadi sekretaris deh, biar saya turun gitu kan. Atau saya ingin jadi ketua, monggo, lebih bagus. Jadi memang dalam pembentukan panitia kali ini sebagian besar adalah majelis dan jemaat. Kita menantikan kerelaan hatinya. Jadi tidak ditawarkan langsung ke jemaat. Siapapun bisa bergabung dalam panitia. Tidak kita batasi. Silakan menghubungi Pak Pendeta Fatih sebagai ketua panitia. Masih ada 2 slide lagi. Oh, udah selesai. Ya. Jadi mohon dukungan untuk tim panitia ini supaya target kita 1M tercapai dalam 2 tahun. Yang mau nyebar proposal silakan minta ke panitia, yang mau beli kupon silakan, yang mau beli makanan silakan. Nanti kenaikan ada jualan nggak ya? Kenaikan ada jualan. Ada mungkin yang punya usaha, saya mau jualan deh. Jualan itu jangan pikir takutnya kita nggak ada modal untuk ini. Kita bisa misalnya 50-50, nah, katakanlah ya, misalnya harga makanan yang kita jual itu 10.000. Kita kasihlah ke panitia 5.000, keuntungan hasil penjualan 5.000-nya masuk ke kas pribadi kita, nggak apa-apa. Jadi nggak usah nggak enak hati, saya nggak enak mau ngasih makanan ini mau dijual tapi gimana. Tapi informasikan ke panitia, jangan sampai dalam 1 minggu ada 7 jemaat jualan makanan. Begitu turun masing-masing makan makanannya sendiri-sendiri. Ya. Jadi panitia yang akan mengatur, oh hari ini misalnya dapur Bunda Ramili, minggu depan misalnya Zeso, ya. Minggu depannya lagi ada siomay, minggu depannya lagi, jadi supaya ada variasi. Kalau ada yang mau jual minuman silakan. Saya sudah beli Aqua 1 truk, bisa dijualin nggak panitia? Oh bisa, kita mah apa aja jual, ya.
Mari kita dukung usaha panitia Rumah Bersama ini, dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama menunggu presentasi kita pada hari ini. Dan saya dari bagian multimedia mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing karena tadi jaringannya naik turun. Nanti kita akan upload lagi hasil rekaman yang lebih sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.